Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Indonesia akan menjelaskan program membuat tabel dengan ketentuan inputkan banyak kolom, kemudian inputkan judul setiap kolom, kemudian inputkan banyak baris, inputkan data untuk setiap baris dan juga tampilkan dalam bentuk tabel dengan menggunakan bahasa C++. Nah, di sini yang pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi C++ di dalam PC masing-masing atau dengan web yaitu GDB Compiler online. Nah, kemudian jika kalau di aplikasi itu menggunakan aplikasi kode blok. Nah, yang pertama kita di sini ketikkan include IOStream. Ini merupakan header dari bahasa C++ itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua itu using namespace std ini bentuk pendeklarasian bahwasanya kita itu akan menggunakan semua fungsi C++. Kemudian in main ini merupakan fungsi utama dalam bahasa C++, kemudian kurung 2 dan juga kurung kurawal. Di sini kita masukkan di sini jumlah kolom, jumlah baris, I sama J itu menggunakan tipe data integer. Kemudian di sini kita coutkan, masukkan jumlah kolom, simpan ke jumlah kolom, kemudian jumlah kolomnya ini menggunakan string. Nah, setelah itu kita coutkan lagi yaitu masukkan judul untuk setiap kolom, di mana pernyataan perulangan for yaitu I sama dengan 0, I kurang dari jumlah kolom, I plus plus. Untuk coutnya itu judul kolom, di mana I ditambah 1, kemudian titik 2, dan juga si I-nya itu judul kolom, itu matriks 1. Kemudian cout lagi yaitu masukkan jumlah baris, si I-nya itu ke jumlah baris, eh, stringnya itu data, tulisan data itu dengan menggunakan tipe data string itu matriks 10 dan juga 10. Nah, kemudian untuk cout lagi yaitu masukkan data untuk setiap baris, itu kita disuruh masukkan data untuk setiap baris. Kemudian menggunakan pernyataan for, di mana I sama dengan 0, I kurang dari jumlah baris, I plus plus. Jika true, dia akan men-coutkan baris I ditambah 1. Kemudian buat perulangan lagi, yaitu J sama dengan 0, J kurang dari jumlah kolom, J plus plus. Jika true, dia akan men-coutkan di sini data kolom, judul kolom itu J, kemudian CIN-nya data I sama J. Nah, kemudian kita di sini coutkan yaitu tabel data. Kita bukan perulangan jika I sama dengan 0, I kurang dari jumlah kolom, I plus plus. Jika dia bernilai true, dia akan men-coutkan garis-garis seperti ini. Nah, kemudian kita coutkan di sini plus. Kemudian kita buat perulangan lagi. Jika I sama dengan 0, I kurang dari jumlah kolom, I plus plus, itu stringnya itu spasi. Kemudian string judul atau judul kolom. Kemudian ditambah spasi. Judul itu sama dengan judul. Kemudian di sini coutkan seperti ini. Tanda garis lurus. Nah, kemudian di sini cout garis lurus. Kita buat perulangan lagi. Jika I sama dengan 0, I kurang dari jumlah kolom, I plus plus. Jika dia bernilai true, dia akan men-coutkan garis seperti yang saya ketik di sini. Kemudian dia akan men-coutkan plus. Kemudian di sini kita buat pernyataan lagi for I sama dengan 0, I kurang dari jumlah baris, kemudian I plus plus, kemudian pernyataan perulangan J sama dengan 0, J kurang dari jumlah kolom J plus plus. Kemudian string spasi, kemudian string isi data ditambah spasi, isi sama dengan isi, kemudian kita coutkan garis lurus. Cout garis lurus untuk perulangan terakhir yaitu J sama dengan 0, J kurang dari jumlah kolom J plus plus. Jika dia bernilai true, dia akan men-coutkan garis seperti ini. Kemudian cout lagi plus, jangan lupa menggunakan kurung kurawal dia sebagai pengunci dari statement yang kita buat. Nah, setelah ini coba kita run. Nah, di sini kita disuruh memasukkan jumlah kolom, misalkan 2 kolom. Judul kolom pertama yaitu nama, yang kedua yaitu umur. Nah, jumlah barisnya itu 2 baris.
Baris ke satu data kolom nama itu misalkan Andini. Untuk kolom umur itu 19 tahun. Kemudian untuk baris kedua kita masukkan kolom nama lagi, yaitu misalkan Arsi, umurnya itu 20 tahun. Nah, di sini dia akan um, men-shoutout itu tabel data di mana terdapat nama, umur, Andini umurnya itu 19 tahun dan juga Arsi itu umurnya 20 tahun. Dia akan membentuk tabel seperti ini yang kita inginkan. Setelah itu kita masuk ke suruh code. Nah, suruh code-nya ini seperti biasa. Bukan tipe data, integer, string, begin, kemudian terakhir dengan end. Kemudian ini masuk ke algoritma deskriptif. Oh iya, yang pseudocode tadi sama seperti bahasa C++, tapi dia menggunakan bahasa Pascal. Kemudian kalau jika algoritma deskriptif ini hampir sama juga, tapi dia menggunakan bahasa manusia atau bahasa sehari-hari. Tujuannya apa? Tujuannya agar lebih mudah dipahami. Sini kita buat program pembuatan tabel dinamis. Itu deskripsi algoritmanya, yaitu kita memulai program, kemudian kita diminta untuk memasukkan jumlah kolom, kemudian masukkan judul masing-masing kolom, kemudian memasukkan jumlah baris, kemudian kita menginputkan data sesuai jumlah baris dan kolom, dan juga tabel tersebut akan dicetak dengan format tertentu, yaitu mencetak garis dan tabel, menampilkan header tabel berdasarkan judul kolom, kemudian mencetak garis pemisah antara header dan data, kemudian menampilkan isi tabel berdasarkan input pengguna yang tadi saya inputkan, yaitu input nama dan juga umur, kemudian mencetak garis pemisah antar baris, dan yang terakhir yaitu selesai. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya maaf, masih banyak masih banyak kesalahan dalam saya menjelaskan karena saya juga masih dalam tahap belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.